Bismillah, kita lanjutkan bait yang paling atas itu lanjutannya ya. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya. Fi'il amr dan fi'il madhi itu dimabnikan. Wa a'rabu mudhari'an in ariya, dan orang Arab mengi'robi fi'il mudhari in ariya apabila bebas dari min nuni taukidin mubashirin, ya, dari nun taukid yang mubashir, nun taukid yang langsung gitu. Wa min nuni inasin, dan dari nun inas, ya. Jadi fi'il mudhari itu mabninya apabila bersambung mubashir atau bersambung langsung dengan nun taukid dan nun inas, ya. Nun inas itu nun niswah. Kayak ru'na manfutin, ya, seperti ya ru'na manfutin adalah ya ru'na di sini, ya, untuk contoh fi'il mudhari yang dimabnikan, yaitu dengan nun niswa di sini ya ru'na. Ya, jadi semua fi'il amr dan fi'il madhi itu adalah mabni. Walaupun di dalam syarah alfiyahnya di sini ada penjelasan, ya, yaitu penjelasan pertama tambahannya itu menurut ulama Basroh, i'rab adalah pokok dalam isim dan cabang dalam fi'il. Mereka berpendapat bahwa asal fi'il itu mabni, ya. Asal fi'il itu mabni. Itu pendapat pertama. Berbeda dengan ulama Kufah, ya. Mereka berpendapat bahwa i'rab merupakan pokok baik dalam isim maupun dalam fi'il, ya. Diulang, ulama Kufah berpendapat bahwa i'rab merupakan pokok baik dalam isim maupun dalam fi'il. Lalu yang sahih adalah pendapat pertama, yaitu yang tadi yang ulama Basroh, yaitu apa? I'rab adalah pokok dalam isim dan cabang dalam fi'il. Ya, lalu menurut ulama lain, yaitu di sini Ibnu Alaj di kitab Al-Basitnya menukilkan bahwa ada sebagian ulama, ya, ada sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa i'rab merupakan pokok dalam fi'il, ya. I'rab merupakan pokok dalam fi'il dan cabang dalam isim. Ya, ini adalah ikhtilaf tentang pendapat apakah di situ i'rab adalah pokok dalam isim atau dan cabang dalam fi'il dan sebagainya. Lalu fi'il madhi, ya, ini tadi dibahas tentang fi'il amr dan fi'il madhi itu dia mabni. Di sini dibahas fi'il madhi itu mabninya ada 3 macam, yaitu dengan fathah, dengan dhammah, dan dengan sukun, ya. Kalau di kitab Muhtarat, kitab dasar, ya, di tabel itu sangat jelas, ya, tentang i'rab tentang fi'il madhi mabni, ya, yaitu i'rab yang mabni yang fathah itu dengan yaitu yang fa'ala, fa'alat, dan fa'alata. Itu adalah mabni fathah, ya. Lalu kalau fi'il madhi yang mabni dhammah, yaitu yang fa'alu, karena lamnya di situ jadi dhammah. Lalu i'rab yang mabni fi'il madhi yang mabni sukun, yaitu pada fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, ya, pokoknya yang lamnya sukun. Lalu fa'altunna dan fa'altu, ya, juga fa'alna, ya. Itu adalah i'rab untuk ada satu lagi, ya, yaitu, ya, kalau misalnya bersambung dengan dhamir, ya, fi'il madhi bersambung dengan dhamir, misalnya dorobahu, maka dia mabninya fathah. Ya, ini adalah untuk mabninya fi'il madhi. Ya, kita ulang dari tabel lebih enak, ya.
Adapun mabninya fi'il mudhari tadi udah ya, yaitu hanya dua, yaitu yang bersambung dengan nun niswah dan bersambung dengan nun taukid secara langsung ya. Jadi ada syaratnya, nun taukid syaratnya bersambungnya secara langsung nun taukidnya. Contohnya adalah yaf'alanna, ya itu nun taukid ya. Lalu berikutnya adalah binanya atau mabninya fi'il amr, yaitu ada 4 di sini ya, fi'il amr. Yang pertama adalah mabni sukun, yaitu pada if'al dan if'alna, yaitu kan lamnya jadi sukun ya. Lalu mabni yang hadfun nuni, membuang nun, yaitu pada if'ala, lalu if'alu, lalu if'ali, itu adalah mabni hadfun nuni ya. Lalu fi'il amr yang mabninya dengan hadfu harfil illah, yaitu pada fi'il mu'tal akhir ya, yaitu fi'il amr yang mu'tal akhir itu mabninya dengan hadfu harfil illah. Lalu yang keempat yaitu mabninya fi'il amr dengan fathah, yaitu bila bersambung dengan nun taukid secara langsung, yaitu if'alanna ya. If'al menjadi if'alanna, yaitu adalah mabninya fi'il madhi, mudhari dan amr. Lalu di syarah alfiyahnya ada tambahan ya, untuk yang ada perselisihan ulama tentang kemabnian fi'il amr. Ya di sini menurut pendapat yang kuat dimabnikan ya, sama dengan pendapat ulama Basroh. Sedangkan menurut ulama Kufah itu fi'il amr itu mu'rab. Itu ya, ini perselisihannya. Lalu ya setelah kita mengetahui mabninya, perselisihan tentang mabni dan mu'rabnya fi'il amr, maka di sini dijelaskan tentang mu'rabnya yang fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung ya, karena dia jadi mu'rab bukan mabni. Contohnya adalah di sini contohnya adalah la tadribanina ya. Itu adalah yang asalnya tadribanina, yaitu alif isnain, di situ alif isnain bertemu dengan nun taukid, maka dia mu'rab ya, maka menjadi tadribani ya. Jadi yang asalnya tadribani gitu kan, itu alif isnain ya. Tadribanina menjadi tadribani ya. Jadi ada yang dihilangkan ya, yaitu terdiri dari 3 nun di situ kan, baninna, lalu dibuang nun pertama ya, berarti menjadi bana gitu kan, yaitu nun alamat rofa yang untuk menghindari berkumpulnya 3 nun dalam satu lafaz ya, maka menjadi tadribani. Lalu yang bersambung dengan wawu jamaah ya, di situ wawu jamak di situ adalah tadribunanna ya. Tadribunanna menjadi tadribunna ya. Di situ juga sama, huruf nun yang pertama dibuang ya, karena berturut-turut nun dalam satu lafaz sehingga jadilah tadribunna ya. Selanjutnya huruf wawu dibuang juga ya, karena bertemunya 2 huruf yang disukunkan sehingga jadi tadribunna ya. Itu adalah perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jamak dan alif isnain ya. Demikian pula pada tatribinanna, maka menjadi tatribinna ya. Itu
perubahannya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa fi'il mudhari tidak dimabnikan kecuali bila bertemu dengan kecuali bertemu langsung dengan nun taukid ya. Nah, lalu penjelasan berikutnya, kebanyakan ahli nahwu berpendapat bahwa apabila fi'il mudhari tidak bertemu langsung dengan nun taukid, berarti fi'il mudhari itu di-i'rabkan gitu kan tadi. Lain halnya dengan Imam Aqfashi yang mengatakan bahwa fi'il mudhari itu tetap mabni sekalipun bertemu dengan nun taukid, baik langsung ataupun tidak. Tetapi ada pendapat lain yang dinukil dari sebagian ahli nahwu, yaitu fi'il mudhari tetap mu'rab sekalipun bertemu dengan nun taukid. Ya, ini perselisihan ulamanya ya. Lalu berikutnya di sini untuk yang fi'il mudhari bertemu dengan nun inas atau nun niswa di sini, maka wajib dimabnikan atas sukun gitu kan, yadribna, baknya sukun. Hal ini telah disepakati oleh para ahli nahwu, tetapi kenyataannya tidaklah demikian, sebab ada di antara ulama ahli nahwu yang mengatakan adanya perselisihan ya tentang hal ini. Lalu bait berikutnya yaitu wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Ya, di situ semua huruf itu dia mabni gitu kan. Yang asal dalam mabni ialah sukun ya. Lalu wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Dan di antara mabni itu ada yang fathah, kasroh, dhammah ya seperti aina, amsi, dan yang sukun seperti kam. Sepertinya sudah sangat jelas ya untuk penjelasan ini. Ya, sedikit di sini kesimpulannya tadi tentang bait ini, yaitu bentuk asal mabni itu adalah sukun karena sukun merupakan harokat yang paling ringan. Sesuatu yang mabni diharokatkan kecuali karena ada penyebab lain, yaitu seperti menghindari bertemunya dua huruf yang disukunkan ya. Jadi mabni itu diharokatkan kecuali karena ada penyebab lain, yaitu menghindari bertemunya dua huruf yang disukunkan. Lalu kesimpulannya, mabni kasroh dan dhammah itu tidak terdapat pada fiil ya, melainkan hanya pada isim dan huruf ya. Jadi mabni kasroh dan dhammah tidak terdapat pada fiil, melainkan hanya pada isim dan huruf. Lalu mabni fathah atau mabni sukun terdapat pada isim, fiil, dan huruf. Ya, bait berikutnya adalah warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Ya, di sini artinya jadikanlah rofa dan nasab sebagai alamat i'rab bagi isim dan fi'il. Ya, rofa itu dhammah ya, dan nasab fathah itu sebagai tanda i'rab untuk isim dan fi'il, seperti pada lafaz lan ahaba ya. Adapun walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima ya, jazm di situ. Nah, di situ alamat jar khusus bagi isim, ya kan? Sudah tahu ya di buku dasar nahwu. Ya, jar itu pasti untuk isim, sebagaimana alamat jazm khusus untuk fi'il. Sepertinya mudah ya difahami untuk bait ini. Ya, bait berikutnya yaitu warfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abduhu yasur. Ya, rofakanlah dengan harokat dhammah dan nasabkanlah dengan harokat
fathah serta jerkanlah dengan harokat kasroh seperti dalam lafaz zikrullahi abdahu yasur ya. Lalu berikutnya wajizim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir ya. Wajizim, jazmkanlah dengan sukun dan selain yang telah disebutkan ada penggantinya ya. Jadi ada pengganti dari harokat-harokat itu, yaitu pada seperti lafaz ja'ahu bani namir ya. Di situ contoh yang ja'ahu bani namir adalah akhu adalah i'rab pengganti dari rofa di situ ya, yaitu digantikan dengan huruf wawu gitu ya. Huruf wawu pada lafaz ini sebagai pengganti dhammah gitu kan. Lalu bani di situ adalah huruf ya pada lafaz ini sebagai pengganti harokat kasroh ya. Bani akhu bani namir ya. Lalu bait berikutnya yaitu warfa' biwawin wansibanna bil alif wajurul biyain ma minal asma asif. Rofakanlah dengan wawu ya, rofanya dengan wawu, dan nasabkanlah dengan alif serta jerkanlah dengan ya, yaitu isim-isim yang akan disebutkan ini gitu. Yaitu isim-isim apa? Isim-isim asma usittah ya maksudnya. Jadi isim yang asma asif di sini adalah isim-isim yang asma usittah ya, yaitu abun, akhun, hanun, lalu zu, lalu fu ya atau famun, lalu hamun ya. Ini adalah isim-isim asma usittah ya, isim yang 6 ya. Di sini memang biasanya 5 tapi ditambahkan 1 yaitu lafaz hanun gitu ya. Lalu bait berikutnya yaitu min dzakazu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana ya, minhu bana. Di antara min dzakazu, di antara adalah lafaz zu di sini. In suhbatan ya, bila mengandung makna memiliki ya. Jadi ada syarat dari lafaz zu itu bisa dikategorikan menjadi asma usittah. Syaratnya adalah dia harus bermakna suhbatan, yaitu bermakna memiliki ya, seperti zu malin, pemilik harta gitu kan ya. Itu syaratnya. Adapun pengecualian ya, lafaz zu yang tidak bermakna memiliki, yaitu yang dipakai oleh orang-orang To'iyah, yaitu zu yang mereka pakai bukan untuk makna memiliki tapi bermakna alladzi gitu. Dengan demikian maka i'rabnya alladzi tidak seperti zu ya yang bermakna memiliki, tetapi alladzi di situ jadi mabni gitu ya. Dengan kata lain, zu To'iyah ini adalah alamat i'rabnya tetap memakai wawu ya, baik dalam keadaan rofa, nasab atau jer, karena artinya adalah alladzi ya. Contohnya ja'ani dzu qoma, ra'aitu dzu qoma, marortu bi dzu qoma ya. Telah datang kepadaku orang yang telah berdiri, ja'ani dzu qoma. Lalu ra'aitu dzu qoma berarti aku telah melihat orang yang tadi berdiri ya. Lalu marortu bizu ya, bukan bizi, bizu qoma, yaitu aku bertemu dengan orang yang tadi berdiri ya. Ini adalah pengecualian untuk yang dzu ya. Sekarang yang lafaz asma usittah yang famun ya. Famun itu syaratnya adalah wal famu haitsul mimu minhu bana ya. Dan lafaz famu itu bila mana huruf mimnya terpisah darinya ya, karena nanti menjadi hadza fuhu gitu. Ra'aitu fahu
mimnya hilang ya. Jadi itu yang dimaksud dengan bait wal famu haitsul mimu minhu bana. Di sini untuk penggunaan asmaus sittah ini kesimpulan ya di syarahnya, yaitu hamun, akhun, dan abun itu ada 3 bacaan ya. Yang pertama adalah hendaknya dirofakan dengan wawu ya, dinasobkan dengan alif, dan dijerkan dengan ya 3 kata ini. 3 huruf ini ya. Ini bacaan yang paling masyhur ya. Hamun, akhun, dan abun di sini dia dibaca ini yang paling masyhur. Lalu yang nomor 2 adalah hendaknya dii'rabkan dengan alif ya dalam 3 kondisi tersebut secara mutlak. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga hendaknya huruf ilatnya dibuang ya. Jadi yang tadinya hamu ada wawunya dibuang ya. Tapi bacaan ini jarang dipakai gitu ya. Adapun untuk lafaz hanu ya, hanu di sini maka ada 2 bacaan di sini ya. Untuk hanu yaitu bisa dengan nakes, bisa dengan itmam. Apa itu nakes? Nakes itu ya dia tanpa huruf ilatnya ya, tanpa wawu, tanpa alif, tanpa ya gitu. Hanya hanu, hana, dan hani gitu ya. Itu yang nakes. Nah, lalu kalau yang itmam itu yang jarang dipakai ya. Itmamnya jarang dipakai, yaitu yang hanu, hana, hani itu malah jarang dipakai ya untuk yang lafaz hanu. Lalu syarat bagi i'rab asmaus sittah ini adalah hendaknya dimudhofkan kepada selain ya mutakallim ya. Seperti ja'ahu abika da'tila ya. Di sini itu syarat dari asmaus sittah ya, harus dimudhofkan.